sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang berkaitan dengan pemodelan Newton. Nah, di sini ada diagram benda bebas di mana ada M1 dan M2 yang dihubungkan dengan sistem pegas dan bergerak secara horizontal. Oke, di sini kita misalkan posisi dari M1 ini kita tulis X1, kemudian M2 ini adalah X2, dan juga panjang pegas ini kita misalkan dengan L. Nah, dengan pendekatan Newtonian, maka kita tinjau benda yang bergerak secara horizontal. Di sini benda mengalami gaya pegas yang dimana dapat kita tulis F sama dengan min K kali delta X. Nah, untuk gaya pegas yang terjadi pada M1 dapat kita tulis Fm1 sama dengan min K kali delta X. Jadi Fm1 sama dengan K dikali dengan delta X nya itu X2 kurang X1 untuk gaya yang terjadi pada masa M1. X2 dikurangi dengan X1. Kemudian untuk gaya pegas yang terjadi pada M2 dapat kita tulis sama juga F sama dengan K kali delta X, di mana Fm2 sama dengan min K kali delta X, Fm2 sama dengan min K dikali dengan X2 dikurangi dengan X1. Yang berikut sistem persamaan diferensialnya menjadi kita gunakan hukum 2 Newton di mana F sama dengan M dikali A. Dan kita tahu bahwa A itu adalah turunan kedua dari posisi, sehingga dapat kita tulis D kuadrat X per dt kuadrat, maka percepatannya menjadi X double dot. Nah, kemudian kita tinjau untuk masa M1 di mana Fm1 sama dengan M1 dikali dengan percepatannya kita ganti dengan X double dot, sehingga M1 dikali dengan X1 double dot. Tadi kita sudah dapat Fm1 itu adalah K dikali X2 kurang X1, sehingga di sini dapat kita tulis M1 dikali X1 double dot sama dengan Fm1 nya itu sama dengan K dikali dengan X2 kurang X1, sehingga dapat kita tulis M1 dikali dengan X1 double dot dikurangi dengan K dikali dengan X2 kurang X1 sama dengan 0. Kemudian untuk masa M2 kita tulis Fm2 sama dengan M2 dikali dengan X2 double dot, sehingga dapat kita tulis M2 dikali X2 double dot sama dengan Fm2 tadi kita sudah dapat min K dikali dengan X2 kurang X1, sehingga dapat kita tulis Fm2 ini itu sama dengan min K dikali dengan X2 kurang X1. Di sini dapat kita tulis M2 dikali dengan X2 double dot hingga luas jadi plus K dikali dengan X2 kurang X1 sama dengan 0. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sistem yang tadi menggunakan pemodelan Lagrangian. Jadi tadi pemodelannya itu berfokus pada gaya, yaitu pemodelan Newtonian. Kemudian di sini itu pendekatan Lagrangiannya itu berfokus pada energi. Jadi pertama-tama kita akan menentukan koordinat umum dari sistem. Jadi di sini kita menentukan X1-nya itu sebagai koordinat pertama, yaitu posisi benda 1, kemudian X2-nya itu posisi benda 2. Jadi dijelaskan tadi bahwa pada pendekatan Lagrangian itu berfokus pada energi sistem. Jadi energi yang berfokus pada pendekatan ini adalah energi kinetik dengan energi potensial dari sistem. Jadi yang pertama kita akan mencari energi kinetik
massa benda atau ada dua benda, maka di sini kita langsung saja, ini ada benda pertama N1 dengan V1 tambah setengah dikali massa benda 2 dikali dengan V2 kuadrat. Nah, setelah ini kita ketahui bahwa V ini merupakan kecepatan dari suatu benda. Jadi kita bisa langsung saja T sama dengan setengah dikali M1. Kita misalkan V-nya ini jadi X dot 1 kuadrat ditambah setengah M2 X dot 2 kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan energi kinetik sistem. Selanjutnya kita akan mencari energi potensial dari sistem. Energi potensial sistem atau disingkat dengan V. Nah, rumus umum dari energi potensial pegas adalah V sama dengan setengah dikali Kx kuadrat. Nah, di mana K ini merupakan konstanta pegas, kemudian X ini adalah posisi atau jaraknya di bagian sini, posisi dari benda yang ada dalam sistem. Karena di sini X-nya ada posisi 1 dan posisi 2, maka kita masukkan V sama dengan setengah dikali K X1 kurang X2 dikuadratkan. Jadi di sini kita sudah mendapatkan energi kinetik dari sistem dengan energi potensial dari sistem. Berikutnya kita akan mencari persamaan gerak dari sistem ini. Jadi kita di sini dalam mencari persamaan geraknya kita menggunakan persamaan atau rumus persamaan dari Lagrangian. Di sini kita akan mencari persamaan gerak geraknya menggunakan persamaan Lagrangian. Nah, persamaan Lagrangian ini adalah L sama dengan T dikurangi dengan V. Nah, T ini adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari T yang ini, V yang ini ke persamaan Lagrangian, jadinya L sama dengan nilai T yang ini kita tulis setengah M1 X double dot 1 kuadrat ditambah setengah M1 X M2 X double dot 2 dikuadratkan, lalu kasih masuk yang energi potensial dikurangi dengan setengah K dikali X1 kurang X2 kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan gerak menggunakan persamaan Lagrangian. Jadi kita lanjut untuk mengetahui, untuk mencari kejelasan untuk X1 dan X2-nya, kita menggunakan persamaan Euler-Lagrangian. Persamaan
D per dt dikali do L per do X dot dikurangi do L per do X sama dengan 0. Jadi di sini kita mencari satu-satu untuk X1 dengan X2-nya. Yang pertama, kita mencari posisi dari X1. Jadi di sini kita cari duluan X1. Jadi kita mengikuti rumus yang ini. Jadi di sini D per dt dikali do L per do X dot dikurangi do L per do X sama dengan 0. Karena kita mencari X1, maka di sini kita ini X double dotnya itu 1, di sini juga 1. Nah, lanjut. Pertama-tama kita akan mencari yang do L do X dot do X dot 1. Jadi di sini kita buat do L per do X dot 1 sama dengan kita masukkan yang ini, kita masukkan yang Lagrangiannya jadi setengah. Selanjutnya kita akan mencari persamaan gerak untuk X2. Jadi di sini kita tulis untuk X2. Nah, kita ikut sesuai yang di sini. Kita menggunakan persamaan Euler Lagrange, yaitu D per dt dikali dengan do L per do X dot. Nah, di sini kita langsung do X dot 2 dikurangi do L per do X2 sama dengan 0. Jadi sama, kita akan mencari pertama-tama yaitu do L per do X dot 2. Do L per do X dot 2. Kita masukkan persamaan Lagrange tadi, yaitu setengah M1 X dot 1 kuadrat tambah setengah M2 X dot 2 kuadrat dikurangi setengah K dikali X1 kurang X2 kuadrat. Nah, dari sini kita berfokus pada X dot 2. Kita langsung saja di sini kita turunkan yang ini jadi M2 X dot 2. Nah, setelah itu kita akan mencari turunan dari yang do L do X dot ini. Jadi D per dt dari do L per do X dot 2. Kita langsung saja turun dari sini jadi M2 X double dot 2. Nah, yang bagian sini kita sudah dapatkan nilainya. Kita cari yang do L per do X 2. Do L per do X 2 sama dengan, kita tulis kembali persamaannya ini, setengah M1 X dot 1 kuadrat ditambah setengah M2 X dot 2 kuadrat dikurangi setengah K dikali X1 kurang X2 kuadrat. Nah, kita berfokus pada X2. Jadi ini apabila diturunkan maka hasilnya menjadi min K dikali X1 kurang X2. Nah, hasilnya yang ini, lalu kita masukkan hasilnya ke persamaan yang ini. Jadinya untuk persamaan gerak X2-nya M2 X double dot 2 dikurangi min K dikali
pendekatan Newton dan pendekatan Lagrange ini memiliki perbandingan, di mana yang pertama itu kelebihan pada pendekatan Newton ini memiliki kelebihan konkret langsung menggunakan gaya dan hukum Newton, sedangkan pendekatan Lagrange ini lebih sistematis dan berbasis energi. Yang berikut itu kekurangan, di mana pendekatan Newton ini memiliki kekurangan, dia susah dalam sistem kompleks dan memiliki banyak derajat kebebasan. Sementara untuk pendekatan Lagrange ini sulit dipahami awalnya karena abstrak. Kompleksitas, di mana pendekatan Newton ini meningkatkan drastis saat sistem makin rumit, dan pendekatan Lagrange ini lebih simpel dan elegan meskipun sistem kompleks. Yang berikut itu akstabilitas pedagogis, di mana pendekatan Newton ini mudah dipahami siswa awal karena familiar atau gaya percepatan. Sementara pendekatan Lagrange ini lebih cocok untuk siswa yang sudah paham konsep energi. Selanjutnya kita mengarah ke Hamilton. Pendekatan Hamiltonian adalah turunan dari Lagrangian, tapi lebih berfokus pada energi total sistem, yaitu energi kinetik ditambah dengan energi potensial, bukan lagi pada selisihnya. Nah, kita lihat di layar, yaitu ada Lagrangian, yaitu L sama dengan T kurang V, yaitu energi kinetik dikurang energi potensial. Tetapi untuk Hamilton, T ditambah V, yaitu energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, keunggulan dari pendekatan Hamiltonian yaitu bisa digunakan untuk menganalisis sistem dalam ruang fase, yaitu posisi dan momentum sekaligus. Pendekatan Hamiltonian juga lebih cocok untuk sistem kompleks dari teori modern, seperti mekanika kuantum dan sistem konservatif. Pendekatan ini juga mempermudah proses komputasi dan visualisasi, apalagi dalam bentuk numerik. Lagrangian berfokus pada energi kinetik dikurangi dengan energi potensial dan menghasilkan persamaan gerak berdasarkan koordinat umum dan kecepatan. Sedangkan untuk Hamiltonian itu sendiri adalah versi reformulasi yang menggunakan koordinat umum dan momentum umum sebagai variabel. Artinya, Hamiltonian memberi gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi sistem, cocok untuk studi energi dan transisi antar kondisi. Dalam dunia fisika modern, terutama mekanika kuantum, Hamiltonian sering jadi jantung untuk analisis dinamika. Bisa dilihat pada layar, untuk Lagrangian terdapat beberapa lintasan lalu ditunjuk satu lintasan terbaik. Sementara untuk Hamiltonian, kurva tertutup di ruang fase. Nah, misalkan ada seseorang yang berjalan terhadap sumbu X. Untuk Lagrangian, dia hanya mempertimbangkan sumbu orang tersebut berjalan. Sementara untuk Hamiltonian, dia akan mempertimbangkan semua kemungkinan gerak pada suatu sistem, bukan hanya posisi dan kecepatan, tapi juga momentumnya.